Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, Ibu senang sekali mendengar kalian sehat dan semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang bersedia membantu Ibu untuk memimpin doa? Baik Rara, silakan. Terima kasih Rara karena sudah mau membantu Ibu untuk memimpin doa pembuka. Anak-anak, sebelum kita mulai, masih ingat dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian mengenai kesepakatan kelas yang telah kita buat. Yang pertama, angkat tangan kalian sebelum berbicara. Yang kedua, mendengarkan saat ada teman maupun guru sedang berbicara. Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok. Dan yang keempat, fokus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke anak-anak, duduk yang rapi ya, siapkan alat tulis kalian dan semuanya perhatikan ke depan. Apakah semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Anak-anak, kalian lihat apa yang Ibu pegang sekarang? Betul sekali, ini adalah bendera merah putih. Siapa yang pernah mengikuti upacara bendera di sekolah? Wah, keren sekali. Hari apa yang biasanya diperingati setiap tanggal 17 Agustus? Ya, tepat sekali. Hari Kemerdekaan Indonesia. Menurut kalian, apakah Indonesia langsung merdeka begitu saja? Wah, menarik sekali pendapat kalian. Terima kasih sudah berani menjawab. Nah, kalau Indonesia tidak langsung merdeka begitu saja, kira-kira peristiwa apa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan? Hari ini kita akan mencari jawabannya bersama. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, menyebutkan peristiwa penting menjelang proklamasi. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Yuk kita mulai. Anak-anak, sekarang perhatikan baik-baik ya kartu yang akan Ibu tunjukkan. Nanti kalian akan bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun kartu-kartu ini. Ibu memiliki 4 kartu peristiwa. Coba kalian amati kartu ini ya. Apa yang kalian lihat? Menurut kalian, ini peristiwa apa ya? Betul sekali, ini adalah peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Menurut kalian, apa yang terjadi ketika Jepang menyerah kepada sekutu? Bagus sekali, ada yang sudah bisa mulai menebak ya. Peristiwa ini menjadi salah satu awal terbukanya kesempatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Oke, sekarang perhatikan kartu berikutnya. Menurut kalian, dari gambar ini, kira-kira sedang terjadi apa? Bagus sekali, ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada peristiwa ini, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar proklamasi segera dilaksanakan. Siapa di sini yang pernah mendengar nama Rengas Dengklok? Wah, terima kasih yang sudah mencoba menjawab. Perhatikan kartu selanjutnya. Kartu selanjutnya menunjukkan peristiwa perumusan teks proklamasi. Tokoh-tokoh bangsa bermusyawarah untuk menyusun teks proklamasi. Dan kartu yang terakhir ada peristiwa pembacaan teks proklamasi.
Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal? Betul sekali, tanggal 17 Agustus 1945. Kartu-kartu ini berisi peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana ya urutan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan? Dan siapa saja tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut? Nanti kalian akan menemukan sendiri lewat kegiatan kelompok. Sekarang, Ibu akan menunjukkan kartu tokoh satu persatu kepada kalian. Kartu yang pertama. Siapa yang mengenal tokoh ini? Silakan Budi. Tepat sekali, ini adalah Insinyur Soekarno. Menurut kalian, beliau berperan sebagai apa ya? Betul sekali, ini Insinyur Soekarno. Beliau memiliki peran penting dalam proklamasi. Nanti kalian akan menentukan pada peristiwa mana beliau berperan. Kartu selanjutnya. Siapa yang pernah melihat tokoh ini? Ya, benar sekali. Ini adalah Muhammad Hatta. Betul sekali ya. Beliau juga memiliki peran penting dalam proklamasi. Nanti kalian akan menentukan pada peristiwa yang mana beliau berperan. Terima kasih Intan karena sudah menjawab dengan percaya diri. Kartu yang ketiga. Apa peran tokoh ini? Terima kasih Nabila karena sudah berani menjawab. Jawabanmu sudah bagus karena masih berkaitan dengan tokoh kemerdekaan. Mari kita lihat kembali kartunya. Siapa di sini yang ingin membantu Nabila dalam menjawab? Baik Lala, silahkan. Tepat sekali. Beliau adalah Ibu Fatmawati. Beliau juga memiliki peran penting dalam proklamasi. Nanti kalian akan menentukan pada peristiwa mana beliau berperan. Terima kasih Lala, karena jawabanmu membantu teman-teman memahami materi hari ini. Kartu selanjutnya. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Tepat sekali, Sayuti Melik. Menurut kalian, tokoh ini lebih cocok dipasangkan dengan peristiwa yang mana ya? Dan mengapa kalian menjawab hal itu? Bagus sekali, kalian sudah mengenal dan mengetahui peran masing-masing tokoh. Nanti kalian akan cocokkan tokoh ini dengan peristiwanya ya. Sekarang saatnya kalian bekerja sama dalam kelompok. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugas kalian adalah 1. Menyusun urutan kartu peristiwa dengan benar. Kedua, mencocokkan tokoh dengan peristiwa yang tepat. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan di LKPD. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Setiap kelompok akan mendapatkan kartu peristiwa dan kartu tokoh yang masih acak. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu beri waktu kalian mengerjakan secara berkelompok. Jika ada pertanyaan, boleh angkat tangan kalian ya. Silakan mulai. Anak-anak, waktu diskusi tersisa 1 menit lagi. Baik, waktu diskusi telah selesai. Mari kita bahas bersama. Sekarang kita akan masuk ke presentasi kelompok. Kita akan mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 silahkan. Wah, bagus sekali. Anak-anak, mari beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan percaya diri. Anak-anak beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 3. Wah, bagus sekali. Anak-anak, mari beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, semua kelompok sudah melakukan presentasi. Luar biasa, kalian semua sudah berdiskusi dan melakukan presentasi dengan sangat baik. Sebagian besar juga sudah memahami materi dengan sangat baik. Sekarang kita akan lihat bersama ya, apakah urutan peristiwa dan pasangan tokoh yang kalian buat sudah sesuai dengan yang sebenarnya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Kita lihat bersama urutan peristiwa yang benar. Yang pertama adalah Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini menjadi awal terbukanya kesempatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Peristiwa yang kedua adalah Rengas Dengklok. Pada peristiwa ini, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera melaksanakan proklamasi. Dan yang ketiga adalah perumusan teks proklamasi. Di sini, para tokoh merumuskan isi naskah proklamasi, kemudian mengetik naskah tersebut. Dan yang keempat adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita lihat tokoh yang berperan dalam setiap peristiwa ya. Pada peristiwa Rengas Dengklok ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada perumusan teks proklamasi ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sayuti Melly. Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan isi teks proklamasi, sedangkan Sayuti Melly mengetik naskah tersebut. Pada pembacaan teks proklamasi ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Nah, dari peristiwa ini kita belajar bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui perjuangan, kerjasama, dan semangat para tokoh. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa saja tokoh yang paling menginspirasi kalian? Wah, hebat sekali. Sekarang nilai apa yang bisa kita teladani dari para pahlawan dan bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Wah, pendapat kalian bagus sekali. Walaupun jawabannya berbeda-beda, semuanya saling berkaitan. Baik anak-anak, sekarang siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bagus sekali. Jadi apa urutan peristiwa menuju proklamasi? Lalu, siapa saja tokoh yang berperan dalam peristiwa menuju proklamasi? Nah, nilai apa yang bisa kita teladani dari perjuangan para pahlawan? Luar biasa, kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum proklamasi terjadi peristiwa penting. Kita juga belajar bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kita sebagai pelajar adalah meneruskan perjuangan mereka dengan belajar sungguh-sungguh. Sekarang kita bermain cepat ya. Ibu akan menyebutkan peristiwanya. Kalian menyebutkan tokohnya dengan cepat. Siap? Kita mulai ya. Peristiwa Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Hebat, kalian sudah menjawab dengan benar. Luar biasa. Kalau hari ini kalian merasa sudah paham, angkat jempol kalian. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan. Baik, semua sudah memahami materi dengan baik ya. Ibu bangga dengan semangat belajar kalian hari ini. Kalian sudah mampu menyusun peristiwa dan mengenal tokoh penting proklamasi. Mari beri tepuk tangan untuk diri kita semua. Karena waktu pembelajaran hari ini sudah selesai, pembelajaran hari ini kita akhiri.
Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan tetap semangat.